Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi dan silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Amin. Wabil khusus buat kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, ya Allah ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosanya, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan umurnya fi taatillah wa fi taatir rasulih, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir menjadi anak yang saleh dan salehah. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Malam hari ini kita menyambung pengajian kita fikih, yaitu tentang apa nih? Istinja. Ini dasar daripada hukum, ya, istinja, yang kemarin sudah dikasih tahu ada berapa hukum di dalam ada berapa? Ada 5. Jadi istinja itu istilah lainnya al-istithabah atau al-istijmar. Ya, ada 3 istilah: istinja, istithabah, dan istijmar. Ya. Nah, definisi istinja sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada hukum istinja. Ini biar dapat dimengerti supaya dipahami nih. Jangan sampai nggak konsentrasi dalam belajar. Karena kalau nggak paham istinja, kamu sholat dimanapun nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak paham istinja. Jadi saya minta jangan ada bercanda. Ya. Jadi betul-betul harus didengerin di istinja. Karena kalau istinja yang nggak paham, nanti hampir rumah, ya, ngobok-ngobok air, akhirnya yang pakai orang tuanya. Kalau nggak paham nanti jadi berantakan. Maka perhatiin dengan baik-baik. Jadi hukum istinja ada 5. Yang pertama wajib. Apabila yang keluar dari depan dan belakang itu jenisnya kotoran al-mulawis, maka hukumnya wajib beristinja. Udah tahu ya? Jadi yang keluar dari depan dan belakang, kalau dia mengotori, maka dia wajib istinja. Nah, yang kedua, hukum istinja sunnah. Kenapa bisa dibilang sunnah? Apabila yang keluar dari kubul depan atau belakang dubur bukan sesuatu yang mengotori. Seperti yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, apabila orang ngeden keluar batu. Apabila batunya itu tidak mengotori, tidak kotor, tidak ada unsur kotor, maka dia tidak wajib istinja, kecuali keluar batu dengan teman-temannya, ya, dengan berbagai aneka ragam yang keluar, maka dia wajib istinja, gitu. Yang ketiga, hukum istinja adalah mubah. Mubah ini bagi siapa nih hukum istinja? Bagi, maaf, ini yang namanya fikih memang harus, nanti jangan sampai dikira kok kotor ngomongnya, kok jorok gitu. Karena memang fikih harus secara spesifikasi harus dikasih penjelasan. Nah, yang ketiga ini mubah hukumnya bagi seseorang yang pantatnya gampang gerah. Ya. Suka ngeliat ke orang kalau duduk tuh basah sini.
celananya basah pas kelepangan pantat doang. Ada nggak? Kadang duburnya yang gerah, keringetan baik itu dubur. Ya, pernah nggak? Atau kita kalau duduk lamaan gerah, tentu basah pantat kita, keringetan lah. Pernah kan? Nah, kalau yang senantiasa antar gerah itu pantat, ya, duburnya apalagi gerah itu, nah dia hukumnya kalau cebok itu sunnah. Apabila cuman gerah doang, ya, keluar keringat doang. Tapi kalau keluar keringat beserta kawan-kawannya, nah ini yang jadi hukumnya wajib dia istinja. Paham ya? Nah, jadi istinja, hukum istinja yang ketiga yaitu mubah. Yang keempat, hukum istinja makruh. Jadi yang pertama wajib, dua sunnah, ketiga mubah, yang keempat makruh. Makruh bagi siapa? Orang yang maaf entar kentut atau dia cebok. Dia kentut tuh cebok. Ini hukumnya makruh. Bahkan orang yang kalau kentut dia istinja itu dapat menyebabkan penyakit was-was. Ada kan orang entar ngapain was-was saja, ragu-ragu. Kadang ada orang yang sholat, maaf ya, Allah nggak jadi lagi, Allah berkali-kali dia takbiratul ihramnya, ada nggak? Karena was-was. Nah, salah satu penyebab yang mewariskan was-was adalah orang yang kentut, tahu ntar dia istinja gitu. Maka kentut tuh nggak ada, nggak wajib istinja, nggak sunnah beristinja, dan juga nggak mubah, malah dia menjadi makruh. Kecuali kentut bersama ampasnya, itu beda lagi, itu namanya cepi. Kan pasti pernah ngerasain ya, ini kentut apa nggak tahu cepi, itu wajib dia istinja. Paham ya? Jadi kalau kentut cuman kentut aja, dia makruh kalau istinja, kecuali kentutnya bersama rekan-rekannya. Yang kelima, hukum istinja haram. Nah, hukum istinja haram ini terbagi dua. Ada yang haram tapi sah istinjanya. Siapa ini yang haram tapi sah istinjanya? Orang yang istinja pakai air boleh nyolong. Ada nggak orang istinja pakai air boleh nyolong? Maksudnya orang istinja pakai air dari nyolong, ada nggak? Ada nggak? Itu meteran pam di otak-atik sama dia. Meteran air pamnya di kotak-atik. Jadinya dia istinja tuh pakai air itu. Air boleh nyolong. Istinjanya sah tapi haram. Jadi yang nomor 5, istinja haram terbagi dua. Haram tapi sah, yaitu orang istinja yang pakai air boleh nyolong. Saya nggak pakai pam. Orang di sini airnya dari bumi langsung disedot. Nggak tahu listriknya di kotak-atik. Listriknya jadi ikut-ikutan nggak tuh air jadi nyolong? Dipakai buat istinja. Nah itu, makanya kita itu diajarkan agama kita untuk bersih, nggak boleh curang. Nah jadi yang pertama sah tapi haram, sama seperti orang sholat pakai kain boleh nyolong. Maka dia sholatnya sah kalau sholatnya dengan rukun-rukunnya tertib, dengan syarat-syaratnya tertib. Tapi tetap dapat dosa. Dosanya apa? Nyolong kain. Nah, jadi orang yang istinja dengan air yang nyolong, dia sah, cuman haram, berdosa karena airnya boleh nyolong.
Ini mohon maaf harus disampaikan ya. Jadi supaya paham, supaya jangan kutak-atik meter itu kan. Yang pengalaman paham itu. Yang kedua, haram yang kedua ya. Dengerin nih. Haram yang pertama sah tapi haram. Nah, yang haram yang kedua udah haram kagak sah. Udah kagak sah tapi juga haram. Yaitu dia istinja ya dengan sesuatu yang dimuliakan. Begitu dia mau istinja nggak ada air, ada apel, dibelah apel, dia atau pakai buah pir dia nah itu sudah jelas haram ya, tidak sah. Udah nggak sah juga haram. Karena pernah di saat Rasulullah mau buang hajat ya, ini jenis-jenis barang yang dimuliakan nih nggak boleh dipakai seperti tadi itu, udah haram nggak sah, udah nggak sah haram. Jadi yang kelima ini istinja hukumnya haram. Terbagi dua haramnya. Yang pertama sah tapi haram, yang kedua haram tidak sah. Karena apa? Memakai sesuatu barang yang dimuliakan tadi seperti apel atau buah pir atau yang lain-lainnya yang dimuliakan. Makanya dulu di saat Rasulullah mau istinja di malam hari, akhirnya sahabat nyari sesuatu yang buat istinja. Ya, yang buat cebok. Akhirnya satu pergi ke sana, ada yang pergi ke sana, ada yang datang langsung. Ada yang datang bawa, ya Rasulullah ini buat istinja. Dilihat sama Rasulullah, ternyata pas dilihat keras, ternyata tulang. Maka apa jawab Rasulullah? Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh karena wahwa ta'amu akhikum minal jin. Karena ini makanan saudaramu dari bangsa jin. Tuh, sampai makanan jin aja dimuliakan, nggak boleh pakai makanya nggak boleh istinja dengan batu. Ini menandakan bahwa Rasulullah Nabi kita bukan hanya diutus buat manusia tapi juga buat kalangan jin. Paham ya? Jadi istinja dengan yang dihormati, dengan barang yang dihormati itu tidak boleh ya. Terus ada lagi sahabat nyari sesuatu yang keras-keras, diambil. Ternyata pas dilihat udah jadi batu. Begitu dipegang, nya onta. Ini pun juga nggak boleh istinja dengan barang yang najis, tidak boleh. Nah, jadi istinja nggak boleh pakai barang-barang yang dihormati. Jadi haram. Nah, itulah definisi tadi ya, udah hukum istinja. Definisi sudah kita pelajari, hukum istinja juga sudah kita pelajari, ya sudah kita bahas. Selanjutnya istinja dengan batu, ya, al-istijmar. Jadi istijmar ini istinja dengan batu, harus kita pahamin batu ini ada dua. Batu secara hajarul adi, bentuk asli, ini batu koral tuh, itu namanya hajarul adi. Ada batu hajarul syar'i, batu dari jenis yang disyariatkan. Jadi dua nih yang boleh pakai istinja, batu hajarul adi dan batu ya hajarul yang dinilai ditinjau dari syariat. Nah, dua hal ini yang boleh dipakai buat istinja. Ini yang dikatakan hajarus syar'i ini apa sih? Gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya kullu jamidin, benda padat. Kedua, tahirin, suci. Yang ketiga, qali'in, dapat mencabut, mengangkat kotoran. Yang keempat, ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang dihormati. Nah, jadi ini batu yang secara syar'i ini empat nih syaratnya. Jamidin, benda padat, kesat, tahirin, suci, qali'in, dapat mencabut, mengangkat
kotoran. Yang keempat, ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang dimuliakan. Itu syarat batu. Jadi disebut batu secara syar'i, jadi syaratnya 4. Jamidin, benda padat. Seperti apa? Tisu. Ya. Orang kalau nggak ada air, cebok pakai tisu boleh. Tapi jangan cuma satu syarat, harus ada 4. Selain dia benda padat, dia juga harus tahirin, suci. Juga harus qaliin, dapat mencabut, yaitu yang kesat. Nggak boleh pakai yang licin. Seumpama nggak ada tisu, dia mau buang air kecil, dia mau cebok, ada daun yang kering, boleh tuh. Tapi kalau daun yang masih basah nggak boleh, karena licin. Apalagi daun yang masih ada duri-durinya buat cebok, kejang bisa dia. Nah, jadi yang sudah kering, yang licin nggak boleh. Begitu juga cebok pakai tisu basah, ini nggak boleh. Ya, ada orang buang air kecil, cebok pakai tisu basah, atau buang air besar, cebok pakai tisu basah, nggak boleh. Kecuali finishing. Tahu finishing nggak? Udah beres semuanya, dilap sama tisu biar wangi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau awal belum ngapa-ngapain udah dilap sama tisu basah, akhirnya melebarkan najis kemana-mana tuh, jadi ngelebarin najisnya. Jadi tidak boleh gitu ya, kecuali finishing. Tinggal ngalusin lagi, kata Oji. Nah, tinggal ngalusin lagi, boleh tuh pakai tisu Yang keempat, hajarus syar'i ini yang keempat, ghairu muhtaramin, sesuatu yang bukan dimuliakan. Jadi ada benda-benda walaupun bukan batu, asal memenuhi kriteria 4 ini, ya, dia disebut dengan batu secara syariat. Jadi ingat ya, istinja dengan batu ada 2 jenis batu. Batu yang hajarul adi, batu yang asli batu gitu ya. Ada batu yang secara syariat, pengganti batu tadi, pakai kain, tisu gitu ya. Nah, itu pengganti batu asli. Cuman 4 tadi syaratnya, harus jamidin, benda padat, nggak boleh benda cair, harus tahirin, suci, ya, harus qaliin, dapat mengangkat najisnya, nggak boleh barang yang licin kayak plastik, tuh nggak boleh. Dan yang keempat, ghairu muhtaramin, sesuatu yang bukan dimuliakan. Paham? Nah, selanjutnya istinja ada tingkatan-tingkatannya, namanya maratibul istinja. Tingkatan pertama, istinja dengan batu dan air. Tingkatan kedua, istinja dengan air. Ya. Tingkatan ketiga, istinja dengan batu saja. Nah, jadi tingkatan pertama istinja dengan batu dan air. Ini paling tinggi kategorinya. Ya, karena ada penduduk Ahlul Qubbah itu di daerah Madinah. Ini punya kebiasaan, mereka itu kalau istinja, dia istinja pakai batu dulu. Setelah pakai batu baru dia pakai air. Ini yang utama. Maka dalam Al-Qur'an turun ayat Al-Qur'an, rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kenapa di Kuba itu ada sekelompok, ya, sekelompok manusia yang sangat ekstra hati-hati di dalam istinja, sehingga Allah memuji perbuatan ini, wallahu, ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat suka dengan orang-orang yang melakukan taharah. Nah, ini ayat, ya, turun memuji ahlu Qubbah. Jadi maratibul istinja yang pertama adalah istinja dengan batu dan air, tingkatannya. Nah, yang kedua, istinja dengan air.
Ini udah dibahas belum isinya dengan air? Airnya harus air yang suci, mensucikan. Nanti dibahas kalau kita belajar tentang air. Sekarang tingkatannya dulu. Nah, yang pertama istinja dengan batu dan air, yang kedua istinja dengan air saja, yang ketiga istinja dengan batu saja. Nanti akan terjadi kalau kita pergi kemana-mana, gunung atau kemana yang suka ke gunung ada kan? Nah begitu itu jauh dari sungai, jauh dari kamar mandi, kagak ada, kebelet buang air, itu istinjanya ini berlaku. Berlaku nggak? Berlaku. Nah ini makanya pentingnya pelajaran. Nah jadi istinja pakai batu, nah ini kita dipahami nih, baik batu yang adi ataupun yang syar'i. Sudah paham kan? Yang adi dan yang syar'i sudah paham? Nah, kalau sudah paham, seumpama jadi alternatif dia. Alternatif dia buang air kecil. Ya. Pakai batu yang adi atau pakai batu yang syar'i. Ini maaf yang udah berumah tangga harus dikasih tahu. Kadang-kadang yang namanya orang buang air kecil kan kadang-kadang nggak ada air langsung dilap sama tisu. Bukan airnya nggak ada, karena kadang-kadang di kamar mandi itu rusak alatnya. Akhirnya kita cebok pakai ini bagi yang sudah nikah. Maaf ya, ini ada anak kecil lagi ya. Tapi perlu dikasih tahu. Dia kepengen hubungan sama istrinya, maka nggak boleh. Sebelum dia bilasin dulu dengan air, kecuali memang nggak ada air sama sekali, dia ada kepengen, boleh. Paham gak sih? Ini bengong paham, bengong bingung ini. Bengong paham, paham? Gelap. Jadi harus dipahami. Kadang-kadang di kantor seperti itu kan, atau di mana-mana gitu, atau buru-buru, akhirnya dia istinja sama tisu. Bukan air nggak ada, air ada. Dia pulang kepengen sama itu nggak boleh sebelum dibilas. Kecuali memang nggak punya air sama sekali, memang air nggak ada. Paham ya? Ya. Ini kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau memang dia ceboknya pakai batu, istinja pakai batu, ya, atau pakai tisu yang batu yang secara syar'i, air nggak ada sama sekali, dia ada hasrat kepengen, itu dimaaf. Tapi kalau masih ada air, dia harus bilas dulu. Perlu disampaikan kan ini? Nah, ini ilmu kan, kadang nggak paham, supaya dapat ngerti jadi kita. Jadi maratibul istinja ada tiga. Yang pertama pakai batu dan air, yang kedua pakai air, yang ketiga batu saja. Tapi udah saya jelaskan tadi yang batu saja ya. Batu ada dua secara hukum syariat, dan ada batu yang secara zahirnya memang batu. Namanya hajarul adi dan hajarul syar'i. Nah, tingkatan istinja sudah saya sampaikan. Selanjutnya yang terakhir ini cebok pakai batu. Kita kan sekarang belajar nih tentang istinja pakai batu bil hajar ya. Ada syaratnya. Jadi nggak asal kita mau cebok buang air kecil pakai batu syar'i atau batu adi, atau buang air besar kita mau cebok pakai batu adi atau syar'i, itu ada syaratnya. Nggak asal semain pakainya, mau pakai tisu kek, mau pakai kain, itu ada syaratnya. Karena apa? Yang namanya istinja pakai batu adi dan syar'i ini khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Nabi dan Rasul terdahulu itu nggak ada. Ini hanya khususiyah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada syaratnya, ya. Di dalam kitab yang saya jelaskan 2 minggu lalu, syarat istinja dengan batu itu ada 8. Di kitab-kitab manapun ada 8.
cuman diringkas, disimpulin supaya lebih mudah kita memahami atau kita menghafal, mengerti. Jadi ada 3 nih, ya, minimal disimpulin ada 3 biar gampang ingatnya kita. Walaupun nanti disebutkan di kitab-kitab ada 8, ini diringkas menjadi 3. Siapa yang berkata? Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Apa kata beliau? Wasartu, bermula syarat, menjadi syarat. La yajibu kharijun wala yatra'u ghairuhu wala yantaqila. Jadi cebok pakai batu, ya, itu diberlakukan boleh. Pakai batu syaratnya ada 3. Apa kata beliau di dalam kitab Zubatnya? Wasyartu, bermula menjadi syarat. La yajibu kharijun wala. Yang pertama begitu kita kencing, begitu kita ya, najis yang keluar belum kering. Jadi begitu dia kencing, ya, atau begitu dia kan ada orang yang perutnya masih mules, ada nggak? Dia masih mules nungguin sesuatu akan keluar lagi dalam perut, ternyata nggak keluar. Akhirnya yang ada di duburnya sudah itu nggak boleh istinja pakai batu adi maupun pakai batu syar'i. Ya, kalau sudah kering. Paham ya? La yajibu kharijun wala. Sama nanti kalau kencing, buang air kencing di kantor, ternyata begitu kencing lama didiamin aja, kering nggak di sini? Pakai tisu, itu nggak sah. Jadi kalau istinjanya, ya, syarat istinja selain pakai air, yang keluar dari depan atau belakang jangan nungguin kering. Kalau kering dia nggak sah istinjanya. Ini kalau pakai batu, ya. Ini lagi bicara pakai batu ini. Ya. La yajibu kharijun wala. Yang pertama begitu kita kencing atau najis yang keluar belum kering. Masih boleh itu, boleh itu kalau belum kering. Istinja pakai batu. Dia kencing atau dia lah, dia masih mules saja nungguin sesuatu yang masih keluar lagi, ternyata sudah kering, udah di tempat pembuangannya udah kering. Nah, maka tidak boleh cebok pakai batu, baik batu adi maupun batu syar'i. Kenapa? Karena najisnya sudah kering. Kalau kering sudah tidak bisa keangkat. Ya, paham ya? Itu jadi syarat orang boleh pakai batu, baik adi maupun syar'i. Yang kedua, yatra'u ghairuhu. Nggak boleh pakai batu adi atau syarat atau syar'i. Yatra'u ghairuhu, datang najis yang lainnya. Cumpama begitu dia kencing bukan kencing aja yang keluar, ada darahnya. Jadi kencing betul ada baik laki maupun perempuan dia kencing ada darahnya, maka ini nggak bisa istinja pakai batu adi maupun syar'i. Ya, dia laki-laki ini dia kencing, atau kencingnya bersamaan dengan darah, atau kencingnya bersamaan keluar dengan nanah. Ya, ini nggak bisa istinjanya pakai batu adi atau syar'i, maka dia istinjanya harus pakai air, wajib pakai air. Atau buang air besar, ternyata ada darahnya. Nah, ini juga nggak bisa cebok pakai batu adi atau pakai batu syar'i. Kenapa? Kentumpangan najis yang lainnya. Jadi kalau ada najis yang lainnya, ya, maka dia istinjanya harus pakai air. Yang ketiga, walan yantakila. Jadi yang pertama apa?
Yang pertama la yajibu, jadi jangan sampai nungguin ke kering. Yang kedua, tidak ikut serta najis yang lain. Yang ketiga, walan yantakila, bahwa najisnya itu tidak pindah dari tempatnya, baik dari dubur maupun kubul. Seumpama, maaf ya, begitu dia buang air, ternyata ee-nya mencret, berarti kemana-mana dong. Nah, kemana-mana itu. Maka yang model begini, ya, yang model maaf mencret begini, tidak boleh cebok pakai batu, baik adi maupun syar'i. Mesti pakai air. Kenapa? Karena ee-nya sudah offset, udah keluar offset, keluar garis, gitu ya. Ini maaf nih, saya kasih jelasin. Ini maaf, sumpama ini dubur, ini udah kemana-mana gitu. Nah itu udah nggak bisa pakai batu. Jadi kalau masih tetap ada di sininya, itu boleh. Kalau mencret dia kemana-mana, maka dia nggak boleh pakai batu adi atau syar'i. Kalau masih dia di geografisnya, atau geografis nggak berada di tempatnya, perputaran pada porosnya masih ada di situ, itu boleh pakai batu adi atau syar'i, gitu. Sumpama begitu dia buang air kencing, buang air kecil, air kecilnya nyiprat ke kaki, nggak perlu kakinya digosok sama batu. Istinja gosok kaki pakai jangan. Udah, itu nggak kena, udah, karena buang air kecilnya atau buang air besarnya sudah melewati batasnya, hasafah, gitu. Jadi sumpama ini buang air kecil, ini udah ngelewatin tudung palanya, udah kemana-mana. Nah itu udah nggak boleh lagi pakai batu syar'i atau adi. Kalau masih ada di ujung senapannya aja, nah itu masih boleh pakai tisu, boleh pakai batu syar'at atau adi. Tapi kalau udah kemana-mana, udah melewati apa yang ditentukan, udah melewati hasafah, maka dia tidak boleh lagi istinja dengan batu adi atau batu syar'i. Nah, jadi disimpelkan. Jadi syarat boleh pakai batu ada tadi kan 8. Disimpelkan menjadi tiga kriteria ini. Yaitu apa? Wa syartu la yajibu kharijun wala yatra'u ghairuhu wa la yantaqila. Itu 3 syaratnya. Itulah syarat, ya, boleh menjadi dipakai buat sahnya dia beristinja. Nah, jadi pembahasan kita ini dalam istinja udah kita jabarin. Yang pertama definisinya sudah, yang kedua tentang hukumnya sudah, yang ketiga tentang beristinja pakai air dan batu dan syaratnya juga sudah, yang keempat tentang maratibul istinja sudah tadi dibahas, yang kelima tentang syarat beristinja tadi dengan batu sudah dibahas. Nanti selanjutnya insyaallah tentang adab-adab di dalam beristinja. Jadi ada adabnya tuh. Jadi adab-adab tentang beristinja. Nah, supaya tambah memadai, supaya kita tambah paham, jadi syarat istinja yang tadi dengan batu sudah disampaikan, sekarang dengan air. Ya. Dengan air ini keutamanya melebihi daripada batu. Kalau orang istinja dengan air, ya, air ini dapat menghilangkan bau, rasa, dan rupa. Nih 3 nih. Kalau pakai air, baunya hilang, rasanya hilang, rupanya hilang. Bersih tuh kalau pakai batu, pakai air.
cuman airnya yang tahur, suci mensucikan, bukan air yang musta'mal, ya. Kalau dengan air sekaligus tiga-tiganya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, rupanya hilang tuh kalau pakai air. Nah, sumpama maaf, ini cebok pakai tangan kanan, kiri kali, pakai tangan kiri ya. Inilah kelebihan air, orang cebok pakai tangan kiri. Tapi yang namanya orang cebok, supaya baunya nggak nempel di tangan, ya, maka tangannya basahin dulu. Tangannya basahin dulu, jangan main cebok aja. Jangan tangan kita kering, tahu-tahu nyentuh kotoran. Tangan kita kering terus nyentuh kotoran, itu kalau belum kena sabun colek dan mama lemon, itu baunya masih nempel di tangan. Siapa yang suka cebok, suka ngendusin? Makanya jangan kebiasaan kalau orang cebok cium. Siapa yang seperti itu? Nah, makanya basahin dulu tangannya sebelum cebok. Basahin dulu, begitu nempel dengan najis, maka nggak ninggalin bau di sini. Jadi secara otomatis kalau orang cebok tangannya dibasahin dulu, ya, tangannya nggak bakal bau. Tapi kalau kering-kering tangannya langsung nyenggol kotoran, ini kalau belum kena sabun colek dan sabun cair, ini baunya belum mau iya. Ya, ini keterangan di dalam kita beristinja. Jadi kalau dengan batu tadi diringkas ada 8 syarat, diringkas menjadi 3 gitu ya. Kalau dengan air, airnya harus air yang suci, dan dengan air yang mutlak. Kalau enggak pakai air mutlak, maka istinjanya tidak sah. Ada berapa air mutlak? Ada 7. 3 dari langit, 4 dari udah tahu kan semua? Nggak perlu saya jelasin kan? Itu yang sah, air mutlak itu yang buat thaharah. Selain air itu tidak sah. Paham? Tapi dari wajahnya wajah bingung ini mah. Paham ya? Jadi air mutlak itu ada tuh. Kalau gitu saya mau dengar, sebutin satu-satu. Satu. Terus 2 3 4 Kalau ditambah air isi ulang jadi 8. Insya Allah di minggu akan datang kita bahas tentang air, supaya wudunya sah, istinjanya sah, mandi hadasnya sah, ya. Karena ini yang menunjang kita beribadah. Kalau ini nggak tahu, ya percuma, nanti bahaya. Begitu pulang ke rahmatullah, sholat nggak ada nilai apa-apanya. Sama seperti orang kerja pagi, jalan pagi, pulang sore atau pulang malam. Begitu orang-orang terima gajian, dia enggak. Kira-kira sedih enggak? Ya, orang kerja sendirian. Nah, itu juga sama. Orang beribadah, dia enggak ada ilmunya. Maka kalau ilmunya enggak ada, ibadahnya enggak ada nilai apa-apa. Sekarang masih santai, masih gampang lah. Tapi ntar kalau umur enggak ada yang tahu nih.
Karena kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bu, ibadah pada Allah. Tapi ibadahnya ada tuntunan, ilmunya ada. Bukan saya enak-enaknya ibadah. Jadi ada tuntunan tata cara yang menjadikan ibadah itu keterima oleh Allah Subhanahu. Nah, pelajarin dari dasar ini, yaitu istinja. Habis istinja pasti ada yang pakai batu, ada yang pakai air, dan kita harus tahu jenis batunya bagaimana. Ada dua, ada batu hajarul adi, ada batu hajarul syar'i, itu harus tahu. Dan air pun kita harus pelajari. Batu udah saya jelaskan nih, udah ya. Tinggal air, insya Allah minggu akan datang dijelaskan air. Air ada 7, air yang mutlak, itu yang sah, yang boleh kita pakai untuk bersuci, ambil wudu, mandi hadas. Selain air yang 7 ini, air yang mutlak ini nggak sah, gitu ya. Pokoknya air mutlak itu cirinya kalau dibawa kemana udah hilang nama asalnya. Cuma air sumur, begitu kita pindahin ke tempayan, ya akan dibilang air sumur lagi atau enggak? Udah nggak kebawa, jadilah air tempayan. Padahal dari itu air mutlak, nama aslinya nggak kebawa, gitu ya. Nah, kita bikin kopi, dimasukin di botol, mau botol plastik kek, botol yang beling kek, kita bawa kemana-mana disebut air apa? Bawa lagi nyebrang laut disebut air apa itu? Air kopi. Nggak berubah namanya. Nah, kalau nggak berubah namanya itu bukan air mutlak namanya. Kalau air mutlak begitu dipindahin dari tempatnya, maka dia akan berubah namanya. Air sirup bikin, wah begitu bikin, masukin termos, masukin lagi termos lagi, botol begini, ditanya, ini air apa? Air sirup. Biar dipindahin ke ember, tetap ditanya air apa ini? Air sirup. Jadi nggak berubah namanya tetap. Tapi kalau air mutlak mau dipindahin kemana pasti berubah. Nah, itu yang berubah namanya itu air mutlak. Paham ya? Insya Allah di minggu yang akan. Dah, istinja udah paham semua, definisinya sudah, ya. Hukum istinja juga udah. Syarat istinja pakai apa aja udah. Maratibul istinja ya sudah, ya. Nah, udah diajarin, istilahnya udah disampaikan, ya. Begitu disampaikan maka kewajiban saya sudah putus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Anda beribadah tidak sah, sudah bukan lagi tanggungan saya. Apabila istinjanya tidak sah, bukan lagi tanggungan saya sudah sampaikan caranya. Kecuali yang dengerinnya sambil ngantuk, atau yang dengerinnya nggak fokus, dia yang salah sendiri, ya. Udah paham ya? Istinja dengan batu sudah disampaikan, istinja dengan air sudah disampaikan, syarat-syaratnya pakai batu bagaimana, syarat-syarat pakai air juga udah disampaikan. Jadi udah putus. Cuman cara istinja pakai batu dah. Ini maaf, ini lubangnya. Pakai batu minimal 3, maksimal itu ganjil 5 boleh, 7 boleh. Nah, ini pakai batu seumpama kita nggak ada air, ini harus dipraktekin supaya ngerti. Ini lubangnya, ya. Begitu belum kering kita mau istinja, karena nggak ada air, seumpama nih nggak ada air. Ini pertama, ini lubang ditarik dulu kemari ke bawah, ini kena yang ini, tuh 2, tuh ya. Terus batu lagi, ambil lagi sama 1, 2. Nah, yang ketiga finishing, muter kemari, baik lagi kemari. Nah, paham? Pakai tisu pun sama, ini buang air kecil. Karena nggak ada air, mendadak sebelum kering, nih oles kemari, gitu, ke atas, 3-nya putar ke sini, kemari. Paham? Iya, ujungnya aja, jangan semua-muanya dilap, ininya aja, ya. Yang keluar kan ininya aja, oles 1 ke bawah, nah, lagi ke bawah, nah. Jangan dilewatin hasapahnya, maka ntar najisnya kemana-mana. Paham ya? Nah, di itu kemari 1, kemari 2-nya, 3-nya dioles, putar balik lagi. Nah, kalau yang tadi pakai batu buang air besar, 3 dia merasa belum bersih, tambahin lagi 2, jadi 5. Kata tadi lagi. Nah, yang 5 itu penutup, harus sunnahnya ganjil.
syarat pakai batu adi dan syar'i, yang pertama jangan nungguin kering, inget tuh. Yang kedua, nggak ada najis yang ngikut, jadi cuman kencing aja, buang air besar aja, nggak ada ngikut yang lainnya. Yang ketiganya, apa? Nah, najisnya tidak pindah kemana-mana, masih di posisinya, masih berada di geografisnya, ya. Kalau dia udah pindah di posisinya, maka tidak bisa lagi istinja bil hajar, baik adi maupun syar'i. Paham ya? Itu 3 syarat itu tuh. Jadi perhatiin nanti kalau misalnya kan suka, ya nama orang kaya kan suka camping kan. Nah, kalau nggak ketemu kali, nah itu dia. Ketemunya apa? Nah itu, paham kan? Pasti pakai tisu atau apa. Kalau caranya nggak bisa, nah bahaya nanti. Sampai sini dapat dipahami, dimengerti? Alhamdulillah. Insyaallah minggu besok kita bahas tentang air. Ya, batu sudah, besok airnya. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan semoga Allah berikan pada kita ilmu yang manfaat. Selamat dunia wal akhirat. Mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.